Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Seno Arisa Smito selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Mawaris, serta saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut serta memahami materi dari video yang saya buat ini. Saya Celsilia Valentina, NIM 202111122, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 3D. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes yang bunyinya itu seperti ini. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya akan sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan serta menambah ilmu dari materi yang saya jelaskan. So, saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah Fikih Mawaris yang berjudul Tirkah. Mungkin dari sebagian teman-teman masih bertanya-tanya, lah apa itu tirkah? Tirkah itu apa? Nah, jadi tirkah itu dari segi bahasa terlebih dahulu itu adalah sesuatu yang ditinggalkan atau bisa juga disebut disisakan. Lalu menurut istilah yaitu seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Jadi penjelasan tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya kita lanjut ke materi cangkupan dari tirkah. Apa saja yang termasuk dari tirkah ini? Yang pertama itu ada kebendaan, entah itu benda yang bergerak dan juga yang tetap. Contohnya seperti sawah, tanah, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya yang termasuk harta kebendaan itu yang seperti itu. Lalu yang kedua ada hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak-hak yang ditinggalkan oleh ahli waris. Hak ini bisa hak untuk pemanfaatan dan bisa juga hak untuk pendayagunaan. Misalnya ada seseorang inisial A, sebelum meninggal itu dia menyewa sebuah sepeda motor lalu selama 1 minggu, tapi baru diakon selama 3 hari, tiba-tiba dia meninggal dunia, jadi masih tersisa 4 hari kan. Nah, yang 4 hari itu merupakan tirkah atau harta peninggalan dari si A tersebut. Kemudian yang ketiga itu sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Apa itu? Gini, contohnya tuh gini. Misalnya ada bapaknya si Budi, sehari sebelum meninggal dia mau memasang jebakan burung untuk dimakan di dalam hutan. Nah, di jebakan ini sudah terpasang, lalu si bapak ini pulang mau dilihat keesokan harinya. Nah, tetapi dalam perjalanan pulang bapaknya si Budi ini meninggal dunia. Nah, ketika keesokannya jebakan itu berhasil mendapat tangkapan burung, maka tangkapan burung ini termasuk harta tirkah atau harta peninggalan. Nah, itulah yang dinamakan usaha yang dilakukan pewaris sebelum meninggal. Sebenarnya masih ada contoh-contoh lain, tapi itu salah satunya. Kemudian selanjutnya itu ada hak-hak tirkah. Jadi teman-teman di sini, harta peninggalan itu juga mempunyai hak. Artinya harta peninggalan dari orang yang mati jadi tidak serta-merta gitu langsung dibagikan oleh ahli waris. Tentu saja tidak ya. Harus ada ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan. Jadi di sini tuh ada 2. Yang pertama itu tajhiz al-mayyit. Ini adalah pengurusan mayit. Kemudian yang kedua itu ada qada al-duyun. Ini adalah pelunasan hutang. Nah, hutang ini juga ada bagiannya. Yang pertama itu ada hutang yang terkait warisan. Seperti bapaknya si A meninggal dunia, tapi dia mempunyai sawah, punya tanah. Kemudian sawah dan tanah itu digadaikan, otomatis dibawa oleh orang lain kan. Maka sebelum tirkah ini dibagi, maka tanah itu
tanah atau sawah yang digunakan tadi harus diambil terlebih dahulu, harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, itulah yang dinamakan qada al-duyun, yang keterkaitan dengan hutang. Terkait harta warisan, yang harta warisannya itu terhutang lah istilahnya. Istilahnya itu begitu. Kemudian hutang yang kedua itu adalah hutang yang terkait tanggungan pewaris. Nah, ini bisa dikatakan sebagai misalnya memperkerjakan orang tapi belum dibayar. Nah, kemudian meninggal. Itu termasuk hutang. Maka itu juga harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, hutang ini bisa hutang yang berkaitan dengan manusia, hutang yang berkaitan manusia, atau hutang yang berkaitan dengan Allah. Misalnya zakat dan lain sebagainya lah. Atau dia mempunyai nazar jika anaknya lulus dari kuliah ingin membangun masjid, lalu anaknya sudah lulus tapi nazarnya belum terpenuhi dan dia sudah keburu meninggal dunia, maka itu harus diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagikan ke ahli waris. Nah, itulah materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Saya Cecilia Valentina, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.